update terbaru dari kasus Pak Jokowi sendiri, update seperti apa sih? Apakah mungkin sebentar lagi akan P21 atau seperti apa? Di sini kita meyakini P21 itu akan terbit dalam waktu singkat ya. Insya Allah minggu ini atau beberapa hari lagi, insya Allah P21 akan terbit. Karena di mana kita melihat antara analisa hukum pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan JPU itu udah satu frame, ya, udah satu frame. Kenapa lama? Karena pihak polisi tentu melakukan saintifik secara yang punya sertifikasi, terus dan alat yang punya kalibersasi ya. Nah, tentu seperti itu. Dan untuk laporan-laporan media Pak Jokowi itu kan banyak. Saintifiknya tentu dari AI, ini saintifik cyber ya, dari AI, maksudnya dicek apakah AI atau ini asli, original dari ucapan-ucapan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut. Dan dilihat di situ, kemudian yang dari AI tentu tidak akan dipakai. Yang ori itu dianalisa dari percakapan menjadi sebuah tulisan, dihitung dari menit ke menit. Inilah yang membuat itu sedikit lama dan agak sedikit jelimet dan hati-hati. Setelah mencukupkan dokumen dan barang bukti, alat bukti sudah mendekati sempurna, kita yakin dan pasti 1000% P21 itu akan diterbitkan. Kalau untuk laporan-laporan yang mudah tangani terhadap Pak Egy Sujana dan Ya, seperti apa? dan ini juga ya, kalau tentang laporan Pak Egy Sujana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Pak Egy Sujana, itu untuk Roy Suryo hari Selasa surat panggilannya ya, tanggal 13. Untuk Kozinudin itu tanggal 19. Dan juga untuk Mary Lampung tanggal 25. Itu pencemaran nama baik terhadap Bang Egy, DHL, dan Eli Daneti. Mungkin itu yang disorakkan Cair dan Termul kemarin. Nah, kita bersyukur karena di atas langit ada langit. Jangan merasa mereka itu adalah segalanya sehingga dengan gampang lisannya tega menghina teman-temannya. Padahal kita pernah bersama, seperti saya ya dengan Mary pernah makan bersama ya, dan sedikit banyaknya pernahlah berbuat baik terhadap mereka ya. Pada Mary Lampung itu kok tega menyorakin saya, Termul, Cair, kemudian memarahi saya. Kenapa Bang Egy melaporkan Kozinudin? Apa urusan saya? Yang laporkan kan Bang Egy. Tanya dong sama Bang Egy. Kok saya yang dihina, yang dikejar-kejar, disoraki? Nah, inilah yang terjadi. Dan di sini juga saya sebenarnya tidak menginginkan ada yang ditahan segala macam. Tapi karena arogansinya seperti Roy Suryo ya, merasa kebenaran, dia dewa kebenaran, selalu merendah-rendahkan, selalu menghina-hinakan, padahal dia juga tidak lebih rendah dan hina. Kenapa? Lihatlah cara statement dia, udah seperti orang autis ya, seperti orang autis, seperti tidak normal. Kita nontonlah di TV itu, autis itu kan hiperaktif gitu. Jadi sehingga
dia lupa kontrol gitu. Tidak ada elegannya, tidak ada lagi sebagai mantan menteri, pernah menjadi orang terhormat di negara ini. Dia sudah nggak ada arti di mata saya. Mungkin banyak yang sama sependapat dengan saya. Dan juga kenapa saya digoreng-goreng terus tentang melihat emboss dan watermark. Padahal bukan saya sendiri yang melihat. Tuh Refri Harun ngomong kok di media, kalau nggak salah saya di CNN, ya, dia menyampaikan saya melihat watermark, saya melihat emboss, langsung di nyotos itu mulutnya si Roy Suryo. Itu kan palsu, terserah mau palsu mau asli, menentukan palsu dan asli itu adalah pengadilan. Kemarin juga di iNews disampaikan oleh Pak Ugro, apakah itu akan dihadirkan? Kenapa selama ini tidak pernah hadir? Maaf, dalam gugatan perdata, Pak pelapor atau Pak Jokowi tidak wajib hadir. Boleh pengacaranya saja yang hadir. Tapi kalau pidana, dia adalah saksi korban, dia pasti hadir. Ya, ingat dalam pemahaman hukum, Pak Jokowi pasti hadir dan membawa bukti. Ya, ini pidana, kasus pidana. 1000% juga saya menyampaikan Pak Jokowi pasti dan harus hadir dalam, karena dia adalah pelapornya. Tentu dia akan membuktikan, membawa barang bukti. Dia harus hadir. Kehadiran dia sebagai saksi korban. Jadi jangan dianggap kenapa begini, kenapa begitu, kenapa pasti lama. Lamanya kan dalam melakukan analisa hukum. Tentu barang bukti yang sudah disita tentu dilakukan saintifik, dilakukan penelitiannya, sejauh mana penelitiannya, seperti apa, tentu mengumpulkan kesaksian seperti kehadiran dari yang paling utama, saksi kunci paling utama adalah UGM. Jika UGM membenarkan itu jasa Pak Jokowi, clear lah Roy Suryo modar lu. Jadi ingat, kita udah sebel. Tadinya saya nggak mau ribut-ribut dengan Roy Suryo, karena saya semuanya saya hormati. Pendapat hukum semua orang kita hormati. Pendapat kita harus dihargai. Pendapat dia kita hargai. Kita walaupun tidak sependapat, nggak pernah kita salah-salahkan mereka. Kita hormati. Sebagai pengacara, satu pengacara bisa 10 pendapat. Jadi kalau 10 pengacara bisa 100 pendapat. Apakah pendapat orang kita salahkan, pendapat kita yang dibenarkan? Nggak bisa. Khusus buat Gofur, kau belajar lagi deh. Ya, pernah gimana kau beracara? Ya, tolong berdebat kau dengan saya, dengan analisa hukum ya. Kau baru separuh menghafal. Seperti somasi, ditanya somasi aja kau nggak ngerti apa itu somasi. Malu nggak tuh? Terus kau nantang saya. Dalam perkara apa kau tantang? Jangan perkara yang sudah kau hafal, kau tantang saya. Nanti saya kuhab yang saya hafal, saya tantang kamu nggak unclear. Tapi ayo kita debat dalam sebuah perkara. Siap saya. Dalam hal ini, kamu bilang somasi, kamu paparkan somasi itu seperti apa? Yaitu gugatan dalam uang prestasi. Seperti seorang dosen, padahal nggak sepanjang itu. Somasi itu legal formil apabila dipidana, di perdata, legal formil di perdata. Kalau tidak ada somasi, itu gugatan prematur. Tapi kalau dipidana itu boleh, ya. Jadi untuk menentukan mens realnya, ketika kita buat LP, ditanya sama polisi, sudah dibuat somasi Bu? Kalau bisa lebih baik buat somasi.
tapi tidak menghalangi perkara pidananya, kecuali perdata prematur untuk menggugat. Jadi nggak begitu caranya, banyak hal yang harus kamu pelajari. Jangan kamu asal mau tampil, hafalkan KUHP, nanti kamu jejar orang sampai kamu meremehkan. Firman itu adalah seorang profesor, dosen. Kamu harus hormati. Jamada, senior, kamu harus hormati. Kamu bilang saya penegak hukum yang hadir di situ, tapi kamu nggak sopan merendahkan saya. Jadi jangan, pengacara seperti kamu ini nggak banyak di Indonesia, ya. Tapi mudah-mudahan semua orang yang butuh dalam penegakan hukum jangan seperti ini. Janganlah seperti ini. Contoh kamu bilang, saya menyampaikan hukum itu baku, tapi tidak kaku. Kenapa tidak kaku? Kamu bilang lentur, tidak kakunya kenapa? Di sini kan ada musyawarah mufakat yang ada dalam Undang-Undang 45 dan diuraikan di dalam Pancasila. Kenapa? Musyawarah mufakat itu kita sampaikan, itu adalah mediasi. Jika kita saling bermaafan, perkara apapun yang delik aduan dapat dihentikan pidananya apabila kita sudah melakukan perdamaian. Itu yang saya maksud tidak kaku. Paham nggak ini? Jadi jangan kamu mulut, otak dan hati kamu nggak sejalan. Ya, saya minta kepada para pihak semua yang ikut dalam selalu tampil di TV-TV itu kayak itu dibahas, ditayangkan, dibahas, dan udah bau kentut. Itu yang saya sampaikan, udah busuk, udah nggak pantas, nggak ada nopung baru, nggak ada pembahasan baru. Makanya saya bilang, maknai itu bau kentut itu seperti apa? Udah kayak angin, udah bau, ya. Silahkan maknakan itu. Nah, inilah maksud saya. Mudah-mudahan, saya sudah tertekan juga karena katanya kalau P21 lahir, negara Indonesia ini akan menjadi negara mafia. Astagfirullah. Seorang Wakapolri, orang yang saya hormati, Pak Ugro, tolong tarik bahasanya. Ingat, Indonesia adalah negara yang kita banggakan. Jangan kita rendah-rendahkan, yang sampai minta ke Mahkamah Internasional lah, ke luar negeri. Hanya perkara ini masih bisa diselesaikan di Indonesia. Dengan kepanikan kalian upayakan berbagai hal sehingga kalian halalkan segala omongan dan segala sikap kalian kemana-mana. Pada gampang perkara ini kalian minta petunjuk kepada Polda, karena yang delik aduan ini dilaporkan ke Polda, tentu minta pendapat di Polda, ya, minta pendapat di Polda. Nah, kalau enggak kalian praktik hanya 2. Kalau selain dari 2 itu, sampai mati pun tidak akan bisa untuk dihentikan. Mimpi kali untuk dihentikan. Karena proses hukum ini sudah tertuang di dalam KUHP, baik KUHP lama, KUHP baru. Ada itu tertuang di dalam 361, yaitu KUHP peralihan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Maafkan karena ini sudah terlalu membosankan. Saya minta juga semua para media tolong samakan tema dari persoalan itu dengan yang dibahas. Kadang-kadang temanya berbeda, pembahasan gila itu. Seolah-olah mereka itu adalah kebenaran. Jadi jangan jadikan objek kebenaran, ya. Tolong. Dan saya bangga dengan adanya iNews, tapi makin hari iNews makin bagus. Terima kasih. Saya tidak ingin merendahkan siapapun. Semoga kita dapat mengedukasi tentang penegakan hukum di Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam.